Kita balik lagi ke kita melanjutkan yang minggu lalu setelah kita membahas siapa Tuhan Yesus dalam ucapan di padang gurun dan sedikit tentang baptisan Yesus, yang nanti kalau baptisan Tuhan Yesus ini akan dibahas secara khusus di program TV ya. Nah, kali ini tentang awal pelayanan Tuhan Yesus. Nah, pelayanan Tuhan Yesus ini tidak gampang ya. Ya, ini aja mulai dari ayat tadi, kelanjutannya tadi 14 sampai yang 44. Nggak gampang gitu ya. Ini aja diawali dari penolakan di Nazaret, seperti yang dikatakan ada di ayat 14. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali pada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang itu tertuju padanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah Ia ini adalah anak Yusuf? Maka berkatalah Ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah diri di sini juga, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia banyak terdapat perempuan janda Israel, ketika langit tertutup 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan pada seorang perempuan di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota, dan bawa Dia ke tepi gunung, tepi kota itu terletak untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Nah, Tuhan Yesus setelah mencoba Dia di padang gurun itu, Yesus lalu memulai pelayanan publiknya dengan pimpinan Roh Kudus. Dia masuk ke sinagog dan baca nubuat di Yesaya 61 yang ada di ayat 18 sampai 19 ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, dan memberitakan rahmat Tuhan telah datang. Nah,
ini juga merupakan sebuah misi yang sangat mengubah sejarah yang dinyatakan secara terbuka. Nah, hal ini menunjukkan kalau manifesto pelayanan Tuhan Yesus itu kerajaan Allah yang menyentuh aspek kehidupan manusia, bukan cuma di Israel ya. Meskipun sekarang keselamatan bukan cuma banyak sekarang yang salah karena kelakuannya Israel menghapus kata hanya itu. Yang cuma bukan Israel yang diselamatkan, betapa bodohnya kayak gitu itu ya. Nah, sampai ini Tuhan Yesus ditolak karena merasa apa? Kok anaknya tukang kayu kok kayak gitu ya ngomongnya? Kok merasa sombongnya minta ampun gitu ya? Tapi ya memang Yesus itu Tuhan, ya ngomong kayak gitu ya normal-normal aja gitu ya, nggak kayak gimana, memang dia akan menggenapi itu. Sehingga mereka yang marahnya itu juga selain itu karena apa? Kok nggak mereka yang disembuhkan dulu, malah orang lain gitu ya. Karena apa? Menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, kan cuma orang di sekitarnya aja. Nah, muncullah masalah orang Nazaret ya. Awalnya ya mereka kagum kan ya tadi itu kan ya. Karena kan buatannya itu kan yang sangat-sangat itu. Tapi ketika Yesus berkata bahwa ia juga mengasihi bangsa lain, mereka marah. Mereka itu menginginkan Mesias yang hanya memberkati kelompok mereka sendiri atau di Kapernaum. Mereka merasa Yesus ini melupakan mereka sebagai sanak saudaranya ataupun tetangganya maupun teman masa kecilnya atau apapun itulah orang-orang di sekitar Yesus itu. Tapi apa saja Tuhan Yesus mau dari ini tuh sehingga ditolak itu? Ya manusia itu sering menyukai Yesus selama mendukung agendanya sendiri dan mereka menolaknya. Ketika ia menuntut pertobatan atau yang tidak sesuai dengan agenda mereka sendiri gitu ya. Nah, setelah itu kita akan baca ayat 31 sampai 41. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai, Engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang tidak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghadapnya dan berkatakan kepadanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun mengepaskan orang itu ke tengah daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat." Dan mereka pun keluar, dan berita itu tersebar kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan lalu mengganti demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Dan perempuan itu segera bangun dan melayani dia. Ketika matahari terbenam, orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya
yang menderita macam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangan di atasnya, di atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang yang banyak keluar juga setan-setan sambil berteriak, Engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Lanjut sampai ayat yang ke-44. Ketika siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan sebab untuk itulah aku diutus. Dan dia memberitakan Injil di rumah adat di Yudea. Dan ini adalah otoritas Kerajaan Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu otoritas sengaja, yaitu kata penuh kuasa. Kita baca di ayat yang ke-31 dan 32. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, mengajar di situ pada hari Sabat. Mengajar ya. Mereka takjub dengan pengajaran mereka yang penuh kuasa. Nah, sehingga mereka orang itu takjub karena ada otoritas itu, maka seorang itu bisa takjub dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua yaitu otoritas atas setan, yaitu roh jahat itu mengenali Tuhan Yesus dan tunduk pada Yesus. Kita baca di ayat yang ke-34 sampai 36. 33 sampai 36. Di dalam rumah ibadah itu adalah seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, Hai engkau Yesus, seorang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghadapnya dan berkata, Diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah banyak orang, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata kepada seorang yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh jahat, dan mereka pun keluar. Nah, sampai senurut ini ya, makanya itu Tuhan Yesus itu ada otoritasnya. Dan yang ketiga, otoritas terhadap penyakit. Nah, ini di sini ibu mertua Simon itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di ayat 38 sampai 40. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun mertua Simon demam keras. Nah, di sini demam keras itu yang nggak tahu disebabkan oleh apa, karena menganggap bahwa penyakit-penyakit gini itu karena kutukan, karena gangguan iblis. Makanya sampai panggil Tuhan Yesus ke situ. Saya meminta kepada Tuhan Yesus untuk menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghadapi penyakit itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Dan gak cuma mertuanya Petrus saja yang disembuhkan, tapi juga orang lain. Di ayat yang 40, ketika mata kita genap, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita berbagai macam penyakit. Ia pun letakkan tangan di atasnya letakkan tangannya di atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dan yang terakhir, otoritas adalah semua atas seluruh Galilea. Nah, di sini banyak orang sakit disembuhkan dan banyak setan diusir. Ya, dari 40 sebenarnya 40 sampai 44 tadi kebaca sekalian, karena kan itu orang sakit kan, penyakit. Tapi seluruh Galilea. Tapi kali ini kita baca dari 41, karena 40 tadi sudah ya. Dari banyak orang juga keluar setan-setan sambil berteriak, Engkau adalah anak Allah. Lalu dengan keras melarang mereka dan tidak membolehkan mereka berbicara, karena tahu ia adalah Mesias. Ketika hari siang Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi,
Tapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan dia. Tapi ia berkata juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus, dan dia memberitakan dalam rumah adat Yudea. Nah, di sini otoritas atas seluruh Galilea ini Tuhan Yesus gak sempitkan. Mengajar di sinagog, penyakit di mertua Simon. Kalau ini kan jauh lebih luas. Nah, walaupun Tuhan Yesus sempat ditolak, tapi Tuhan Yesus itu punya otoritas itu. Mengajar atas kuasa atas setan, atas penyakit, dan juga atas seluruh Galilea. Dari yang sempit sampai yang paling dalam. Ya. See you and God bless you.